kemudian saudara peneliti ya, saudara Farid Zain. Setelah tadi Anda memaparkan skripsi saudara, saya melihat ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Tapi yang pertama saya ingin sampaikan, ini kita mulai meskipun tanpa pembimbing. Harapannya sudah bergabung ya? Iya. Sudah diinfo toh dan bisa bergabung toh? Sudah Bu, tadi sudah saya info, dia baru misalnya. Makan di luar berarti? Di ruangan Ibu. Oh, makan di luar, enggak sudah bergabung Baik, saudara peneliti. Judul dulu yang pertama. Analisis faktor-faktor masyarakat tidak memasang patok batas bidang tanah di daerah Jagoan Sambi Boyolali. Ya, ini judul Anda ya? Ya, siap. Menurut Anda, judul skripsi Anda ini sudah betul atau belum? Sudah. Sudah betul? Sudah. Yang pertama, analisis faktor-faktor masyarakat. Apa maksudnya analisis faktor-faktor masyarakat? Menganalisis kejadian atau menganalisis dari masyarakat kenapa tidak mau memasang patok. Nah, kenapa tidak, ya kan? Menganalisis faktor-faktor kenapa masyarakat tidak, gitu kan? Di situ nggak ada kata kenapanya. Jadi kan tidak komunikatif kalimatnya. Analisis faktor-faktor harusnya kan analisis faktor-faktor kenapa masyarakat tidak. Nanti gunakan bahasa yang formal ya. Ini kan tidak ada kenapanya. Jadi analisis faktor-faktor masyarakat. Memang masyarakat ada apa kan gitu. Yang kedua, apalagi yang kurang tepat kira-kira? Di daerah. Nah, kamu tahu sendiri. Harusnya Di desa. iya, di desa. Ini di daerah. Makanya awalnya saya belum menyadari, tapi ketika membaca di dalam, beberapa kali disebut Jagoan itu nama desa ya. Ya. Nah, berarti langsung saja di desa Jagoan Sambi Boyolali. Itu yang pertama kali saya komen. Jadi ketika saya membaca judul kamu, Dek, ini tidak komunikatif gitu loh. Ada kalimat yang masih belum bisa dibaca dengan baik. Terus, mohon maaf, ketika saya membaca skripsi kamu, kesan pertama apa? Capek. Kenapa capeknya? Karena Terlalu banyak tulisan. enggak, terlalu banyak tulisan. Kalau menarik saya oke deh. Apa? Terlalu banyak tipu. Kamu sangat kurang teliti. Ya, hampir semua ada tipunya. Jadi kamu harus membaca ulang. Kalau kamu merasa ini sudah betul kok, Bu, tidak ada tipu, coba minta junior kamu atau teman kamu baca. Saya menggunakan metode begitu. Ada bimbingan saya juga yang dia sangat tidak teliti. Jadi menurut dia sudah oke, tapi begitu saya baca begini lagi. Saya minta silakan cari junior kamu, suruh dia baca. Kalau junior kamu sudah merasa oke, silakan dikirim ke saya. Persoalan yang sama ada di Farid. Jadi tipu kamu sangat baik. Ini bikin pembaca capek deh. Kami harus mengomentari tipu, sementara substansi kamu jauh lebih penting toh harusnya. Ya. Nanti dicek terkait penulisan abstrak dan intisari itu harusnya spasinya 1. Ya, ini spasi 1 gambar. Oke. Ada beberapa terkait dengan tata tulis sudah saya tuliskan di sini. Langsung saja saya mau masuk terkait dengan substansi. Ya, ketika judul kamu tadi ada problem, maka kemudian di dalam rumusan masalah juga masih butuh kalimat penghubung yang memudahkan pembaca. Ya, yang rumusan masalah 1 oke. Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terpasangnya patok batas bidang tanah? 2. Dampak apa yang terjadi dari tidak terpasangnya? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari tidak terpasangnya? Jadi ada kalimat-kalimat yang tidak efektif. Seperti rumusan masalah 2, dampak yang terjadi, begitu saja tuh, dampak yang terjadi akibat tidak dipasangnya patok batas. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif tidak dipasangnya? Tidak usah pakai kata dari. Kemudian manfaat penelitian, kamu sebutkan tadi ada banyak ya, pada Pemda, masyarakat, akademisi. Ini bisa kamu kategorikan menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Begitu. Oke, di kajian pustaka, coba nanti kamu buka di bab 2 literatur. Oke. Lanjut berikutnya. Ada yang kamu
bawahi ya, ini memiliki kesamaan dengan Galib Toha tentang kurangnya minum masyarakat. Jadi apa perbedaan atau novel di penelitian ini dengan penelitian itu? Bedanya apa? Oh, bedanya itu untuk yang penelitiannya ini tuh dari validnya itu dia lebih secara global itu, jadi tidak mencakup ketiga aspek tersebut. Globalnya seperti apa? Seperti kebiasaan masyarakat, lalu terkait lebih ke kebiasaan masyarakat sih kalau saya baca dari Kebiasaan masyarakat juga ada di tempatmu, iya nggak? ya. Nah, makanya kamu mengatakan ini memiliki kesamaan, tetapi ketika kamu menyampaikan ini beda loh, tapi bedanya apa? Nah, kamu justru harus meng-highlight ini beda, Bu. Bedanya di sini 1, 2, 3. Kalau kemudian ini sama saja dengan yang lain, berarti nggak ada bedanya dong. Kalau kita bicara lokasi, apa yang spesial banget dari Desa Jagoan? Karena orang tidak masak patok batas bisa terjadi di mana saja, Bu. Tapi yang spesial apa dari Desa Jagoan? Sama saja. Sama saja? Maksudnya dengan daerah yang lain itu yang buat saya spesial mengambil di tempat ini itu karena di Desa Jagoan ini itu masih banyak masyarakat yang secara ekonomi masih kurang. Ekonomi masih kurang. Itu maksudnya seperti apa? Pendapatannya yang kurang sehingga mengganggu. Pendapatannya kurang itu berapa? Ini karena penelitian ilmiah ya Pak Aris ya, kita nggak bisa mengatakan kurang, tinggi, rendah, nggak bisa, harus data. Harus data. Misalnya 80% Bu dari penduduk Desa Jagoan itu pendapatannya kurang dari 1 juta misalnya. Bisa nggak mengatakan begitu? Kalau data terkait pendapatan saya belum menemukan. Tapi untuk saya yang dapatkan itu terkait pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaan di Desa Jagoan itu mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai karyawan swasta, lalu buruh tani dan buruh harian. Karyawan swastanya apa? Karyawan swasta itu beliau bekerja sebagai penjaga toko maupun buka toko sendiri. Oke, tapi dari segi penghasilan tidak tahu. Belum menemukan. Tidak tahu. Oke. Jadi kita nggak bisa deh, karena ini sekali lagi skripsi itu tulisan ilmiah. Kita nggak bisa ngeklaim tinggi, rendah, besar, kecil, sering tidak, nggak bisa. Harus data yang ngomong itu. Kalau enggak nanti kami hanya akan itu asumsi kamu. Oke. Kemudian teori yang relevan. Saya agak bertanya-tanya tadi. Teori yang relevan cukup banyak teori. Social action, fenomenologi, attribution theory, social construction. Kamu gunakan di mana? Digunakan di mana? Untuk menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis dari faktor-faktor yang tersedia. Coba contohnya seperti apa? Contohnya ketika saya menganalisis faktor hukum, tentu saja dari analisis faktor hukum itu saya hubungkan atau saya libatkan dengan faktor-faktor lainnya, yaitu faktor sosial dan ekonomi. Itu teorinya? Teorinya digunakan di mana? Di bagian apanya? Digunakan untuk itu, menganalisis tadi itu. Nah yuk, contohnya teori apa? Kamu ambil salah satu contoh. Isi teorinya apa? Terus penggunaannya bagaimana? Itu udah maksud saya. Teori ini Bu, yang attribution theory Bu. Attribution theory, oke. Isi teorinya adalah Persepsi masyarakat, di mana masyarakat itu mempunyai persepsi terkait sebuah kejadian yang pernah ada. begitu punya teori. Iya Bu, berdasarkan literatur yang saya baca tadi. Oke. Nanti mungkin Pak Aris lebih paham terkait teori nanti, biar Pak Aris yang menjelaskan. Langsung di bagian isi, coba lanjut. Saya kok jadi bingung ini deh. Terus langsung isi aja. Itu aja, itu tadi faktor dulu. Ini Bu, faktor dinamika. Oke. Dari ketiga hal itu kira-kira sama apa tidak? Faktor hukum, faktor sosial, faktor ekonomi. Isinya sama tidak? Secara garis besar sama Bu. Oh,
loh, kok sama? Ini beda loh, hukum sosial ekonomi kan tiga hal yang sangat jauh loh, Dek. Sangat jauh loh. Harusnya beda. Kolom-kolom yang ada di dalam isian dalam kolom-kolom kamu harusnya beda. Maka ketika tadi kamu menampilkan ini, saya kaget loh, kok isinya sama. Harusnya beda, Dek. Hukum dengan sosial cukup jauh. Sosial dengan ekonomi, hukum dengan ekonomi jauh. Ya, artinya kamu belum mengidentifikasi ini dengan benar. Faktor hukum, oke, pemahaman masyarakat, pemahaman terkait apa? Terkait peraturan. Ada aturannya, Bu, tetapi masyarakat nggak paham bahwa pemilik tanah wajib memasang patok. Oke, itu berkaitan dengan hukum. Berarti kan berkaitan dengan patok. Dulu juga ada hukum di masyarakat, Bu, bahwa mereka percaya saja patok batas bidang itu secara alam. Jadi mereka merasa nggak perlu pasang patok yang buatan. Itu hukum. Sosial apa? Itu tadi, masyarakat itu sudah tumbuh rasa kepercayaan di antaranya bahwa tidak akan ada saling menyerobot tanah. Sudah percaya itu tanah kamu, tanah saya. Ada misalnya kepercayaan bahwa harmonisasi lebih kuat. Nah, faktor ekonomi apa? Begitu sudah betul. Mereka merasa kalau mengundang BPN itu harus bayar, Bu. Mengadakan patok itu dia harus membiayai lagi. Patok buatan mahal. Fokus kamu di ekonominya. Itu loh. Jadi ketika nanti ada, ya memang ada persinggungan, tapi nggak perlu kamu tulis di situ. Kesadaran kurang. Faktor sosial, kesadaran hukum lagi kurang. Faktor ekonomi kurang paham aturan. Akan mirip di. Jangan kau tulis di situ. Kamu tekankan di bidang yang kamu anggap itu faktor. Sebenarnya 3 faktor ini saya juga bertanya-tanya loh, Pak Aris. Kamu dapat dari mana 3 faktor ini? Berdasarkan kerangka teoritis saya. Enggak, kerangka teoritisnya kamu bangun dari mana? Kenapa kamu nggak menyebut faktor budaya, faktor psikologi misalnya? Kamu pakai teori apa untuk menentukan ada 3 faktor? Untuk menentukan 3 faktor ini tersebut, sebenarnya saya tidak berdasarkan teori, cuma saya berdasarkan observasi lapangan waktu pelaksanaan pengukuran bidang tanah di sana, Bu. Yang kamu observasi apa? Jadi kok setiap saya dengan petugas ukur pertanian Kabupaten Boyolali itu melaksanakan pengukuran, kok masih banyak masyarakat waktu pelaksanaan pengukuran itu belum memasang patok. Nah, ketika ngobrol-ngobrol dan berbicara dengan pemilik bidang tanah maupun sekitarnya, itu memang masyarakat itu belum, secara garis besar itu belum paham atau terkait, belum paham aturan maupun regulasi yang mengatur, dan secara ekonomi itu mereka sempat mengeluh, Ibu. Oke, berarti dari observasi dan wawancara pra penelitian gitu kan ya. Tapi ketika di bab ini kemudian kamu langsung faktor ekonomi, faktor hukum, sosial, ekonomi, itu kami butuh dasar deh. Kenapa kamu nggak pakai faktor budaya misalnya ya? Kenapa nggak pakai faktor psikologi? Nah, jadi dasar kamu menentukan 3 faktor ini apa? Harusnya di tinjauan pustaka di teori awal itu ada yang membahas terkait adanya dinamika faktor-faktor ini yang mempengaruhi kenapa seseorang tidak mau melakukan pemasangan patok. Jadi ada yang mengantarkan kita. Kemudian ada prolog dari kamu, di desa Jagoan kondisinya begini, maka kemudian teridentifikasi faktor ini yang ada. Begitu. Terus lanjut slide berikutnya. Dampak hukum, dampak sosial, dampak ekonomi. Kira-kira sama atau tidak? Konflik tanda batas dengan ketegangan emosional sosial, kepastian hukum fisik, menunda memasang patok karena kebutuhan yang lain, mirip tidak? Kamu perlu berhati-hati ya, Dik ya, mengidentifikasi faktor penyebab, kemudian dampak. Apakah faktor penyebab akan berbanding lurus sama dengan dampak? Kalau disebabkan oleh aturan hukum, apakah kemudian dia akan berdampak juga pada aturan hukum? Atau dia bisa lebih luas dampaknya? Bisa lebih luas. Nah, kenapa kamu dampaknya juga kamu batasi ke 3 hal? Jadi kamu seperti terjebak di dalam 3
tiga aspek ini saja berputar-putar di situ, tetapi isinya sama. Itu loh dek, kamu perlu berhati-hati ya. Dampak kan bisa lebih luas, tidak hanya dampak hukum, ya kan? Dan ketika teridentifikasi sama ini dampaknya, kemudian konflik, kemudian tadi faktor sosialnya juga konflik, jadi kok campur aduk begitu loh ya. Termasuk ketika kamu menganalisis faktor hukum maupun dampak hukum, ini kenapa tidak melibatkan aturan? Kamu cuma menyebut apa dasar hukum menggunakan tanah apa? PP Peraturan Pemerintah 24/1997 Tentang pendaftaran tanah, dan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang apa? tentang pelaksanaan pendaftaran tanah. Tentang perubahan. Iya. Perubahan. Iya. Permen nomor 3 1997. Nah, Oke. Mungkin mendekati terakhir lagi. Geser lagi. Solusi hukum, sosial, ekonomi. Sosialisasi dan kerjasama, subsidi, monitoring dan evaluasi. Ini solusi untuk yang mana? sosialisasi itu untuk solusi hukum itu. Oke. Lalu untuk subsidi dan atau bantuan itu untuk solusi ekonominya. Monitoring dan evaluasi itu untuk solusi sosialnya. Solusi sosial, kerjasama kan sosialisasi dan kerjasama tadi. Ya itu lebih ke hukum itu. Masuk ke hukum semua. Ya. Di sini kan kamu tidak menyebutkan dia mau masuk memberi solusi untuk di bagian mana. Kamu hanya langsung A, sosialisasi dan kerjasama, B, subsidi dan bantuan. Jadi kami masih harus meraba ini jawaban untuk problem yang mana. Begitu peneliti Farid ya. Jadi ini masih butuh dijernihkan kembali terkait dengan 3 rumusan masalah yang kamu ajukan. Nanti Pak Aris akan lebih menjelaskan terkait dengan teori. Karena teori itu bukan hiasan deh. Saya pesan ke bimbingan saya begini, kalau teori itu tidak kamu gunakan, tidak usah dipasang. Karena dia bukan hiasan, bukan sok keren, ada teorinya ya Pak Aris ya. Tapi di situ ada konsekuensinya, dia harus digunakan, diaplikasikan dan membantu. Ya, PR kamu nanti lebih terutama berkaitan nanti punya. Baik, saya rasa dari saya cukup sekian, Pak Aris, kami kembalikan ke ketua sini. Oke, terima kasih Bu Widi. Saya menikmati Mas Farid, menikmati diskusinya, dan kemudian oh iya gitu ya. Jadi misalnya ini monitoring dan evaluasi itu kamu klaim sebagai solusi sosial. Oke, coba jelaskan, memastikan berjalan sesuai dengan tujuan itu apa hubungannya dengan aspek sosial? Jadi yang dimaksud terkait memastikan jalan sesuai dengan tujuan itu memastikan masyarakat terkait pemasangan patok itu bisa memberikan kenyamanan atau kebaikan bagi masyarakat maupun sekitarnya, seperti itu. Kalau saya bilang itu juga merupakan ikhtiar hukum, boleh nggak? Memastikan berjalan sesuai dengan tujuan itu kan bagian dari ikhtiar hukum kan? Iya. Itu juga dari bagian dari ikhtiar ekonomi bukan? Kalau secara ekonomi menurut saya kurang, Pak. Secara ekonominya kurang. Alasannya kurang? Ekonomi itu kan sepanjang sesuatu itu bisa meringankan beban keuangan masyarakat, maka itu sesuai dengan tujuan ya. Iya, Pak. Nyambung dong. Jadi poin yang itu harus itu ada di semua lini ya, di hukum, di sosial, dan di ekonomi ya. Kita santai aja, ya atau enggak. Nanti kan bisa diperbaiki, kalau ya berarti perbaiki. Ya enggak? Iya, Pak. Oke, jadi nanti PR-nya adalah kau perbaiki itu poin yang berubah itu harus ada di mana. Kalau memang ada di mana-mana, ya berarti dia ada di mana-mana. Terus kemudian memperkuat hubungan masyarakat. Pengertian memperkuat hubungan masyarakat itu apa? Rajin kerja bakti atau apa gitu? Apakah ketika mereka tidak memasang patok itu bukti bahwa tidak kuat hubungannya? Atau justru itu merupakan bukti mereka kuat hubungannya? Yang dimaksud memperkuat hubungan masyarakat itu memperkuat itu
komunikasi dan Iya. Oke, tapi kan konteksnya kan masang patok nih. ya, Pertanyaannya adalah memasang patok itu bukti bahwa mereka kuat hubungannya dengan masyarakat, sesama masyarakat, atau sebaliknya kalau dia pasang patok sebetulnya karena dia tidak kuat hubungannya dengan masyarakat, hubungan intern masyarakat, hubungan antar masyarakat. Jadi pasang patok itu bukti bahwa hubungan internnya kuat, atau sebaliknya bukti hubungan internnya tidak kuat. Pasang patok itu kalau memasang patok itu bukti bahwa hubungannya kuat, Pak. apakah memasang patok itu didasari rasa percaya atau rasa tidak percaya? Rasa percaya, Pak. Kalau dibilang rasa percaya, kalau gitu nggak usah pasang patok. Terus apa dasar teori? Nah, ini kita lari ke tadi. Apa dasar teori yang kamu gunakan sehingga kamu bisa ngomong begitu tuh loh? Kan kamu nggak ujuk-ujuk ngomong gitu tuh. Ada teori yang menjadi backline gitu, ada di belakang kepalamu ini menggunakan teori tertentu, baru kemudian kamu, oh kalau pakai teori ini berarti memperkuat hubungan intern. Oh ini berarti tidak memperkuat hubungan intern. Teori mana yang kamu gunakan untuk membuktikan bahwa tadi terserah mau pilih yang mana? Fenomenologi. Teori Saya hafal dari fenomenologi. Ngomong apa fenomenologi itu? terkait ini, Pak, tindakan sosial Iya, atau struktur sosial. fenomenologi melihat apa? Fenomenologi itu kan melihat norma sosial. Iya, Nah, kalau kamu gunakan teori fenomenologi, maka pemasangan patok itu merupakan bukti bahwa ada ketidakpercayaan antar masyarakat. Malah menggugurkan skripsimu jadi salah. Terus dia kalau kamu gunakan yang poin 2 itu ya, memperkuat hubungan itu loh. Kita belum bicara yang lain tuh, kita baru bicara yang itu. Kita baru kalau itu kamu gunakan fenomenologi, gugur skripsimu. Coba buka teori yang semua yang banyak-banyak tuh. Kayaknya bukan fenomenologi deh. Yang ada banyak-banyak itu. Nah, ini kan kalau kau gunakan fenomenologi salah. Kalau kau gunakan fenomenologi digunakan tapi bukan untuk yang itu. Bukan untuk yang tadi kita diskusikan. Fenomenologi tidak digunakan dalam skripsimu, tidak digunakan untuk menilai interaksi antara patok dengan kekuatan masyarakat dalam pengertian kepercayaan, kedekatan, kerekatan. Karena kalau itu yang digunakan, gugur. Patok itu bukti ketidakpercayaan, bukan bukti kepercayaan. Kan ada social action, ada attribution, ada social construction. Pasti bukan fenomenologi gitu. Itu yang tadi dimaksud Bu Widi. Teori ini digunakan di poin yang mana, membedah apa hasilnya. Teori ini digunakan itu. Jangan salah kamar itu. Teorinya salah kamar. Teorinya benar, oke, 4. Tapi kalau salah kamar jadi salah. Teori fenomenologi itu tidak boleh kamu gunakan untuk menilai tentang kekuatan interaksi masyarakat dalam konteks pemasangan patok. Karena kalau itu diletakkan di situ, justru jadi sebaliknya. Pemasangan patok merupakan bukti bahwa mereka saling tidak percaya. Kan itu kan sifatnya antisipatif. Terus pakai teori yang mana? Itu kan ada tiga lagi yang masih belum dipakai tuh kayaknya, social action, attribution theory, sama social construction. Kalau skripsimu pakai apa? Jangan ngarang nanti itu nggak cocok dengan skripsimu. Bubar semua ya Pak Aris ya. Skripsimu apa dasarnya? Ketika kamu ngomong yang tadi tuh, yang tadi yang memperkuat hubungan masyarakat ya, itu dasar teorinya yang mana gitu? oh, tindakan sosial, Pak. Social action. Coba jelaskan. Nah, Bunyi teorinya gimana? social action itu perilaku yang bermakna dalam mempengaruhi pikiran atau pemahaman seseorang. Oke, jadi kalau itu agak cocok tuh. Jadi ketika kamu bikin patok, saya sebagai tetangga bilang, dia bikin patok, berarti dia sedang menjaga batas bidangnya. Maka ada dua pilihan buat saya dukung dia menjaga dengan, kalau di hukum teman-teman bilang asas kontradiktor delimitasi, saya hadir, atau saya berseberangan dengan dia, saya bilang salah, pasang patokmu harusnya bukan di situ. Nah itu social action.
Nah, bener nggak kamu tulis? Jangan-jangan bukan itu. Lihat halaman. Jangan-jangan bener ketika ngomong tapi salah ketika ditulis. Halaman berapa? Kalau memang itu betul menggunakan social action. Halaman berapa? Cek. Kadang-kadang mahasiswa gitu Bu Widi. Yang dia omongkan di sini dengan yang di sini beda. Beda. Karena logikanya kan baru muncul belakangan. Sesudah Bu Widi pancing tadi itu kan muncul logikanya. Oh iya gitu tuh. Bahwa kita nggak sekedar nempel 4 teori itu untuk gagah-gagahan itu. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti PR. Nanti kau masukkan. Ya. Jadi yang poin tadi itu gunakan social action. Fenomenologi gunakan untuk yang lain. Coba buka yang lain. Di bagian mana fenomenologinya mau diletakkan? Tadi kan saya dikasih tugas Bu Widi tuh, Pak Arif, bahas teori. Nah, fenomenologi mau diletakkan di mana? Kalau di skripsimu, fenomenologi diletakkan di mana? Skripsimu itu nanti kalau salah kita bilang salah, kalau betul kita bilang oke betul. Kalau di skripsi saya Pak, itu teorinya tuh sebenarnya tidak saya sebutnya di analisisnya. Cuma saya berdasarkan dari pengertian teori ini, saya sebagai acuan buat. Ya, coba di bagian yang mana? Biar saya cocokkan dengan logika fenomenologinya. Di ini Pak, di subsidi dan bantuan Pak, terkait menjaga dan merawatnya secara aktif. Enggak cocok. Fenomenologi itu bicara tentang norma. Norma sosial, norma hukum, norma agama. Gitu. Jadi masyarakat itu kan hidup berdasarkan norma tertentu yang mereka anut. Nah itu yang mereka jaga. Nah pengertianku yang itu kan menjaga keuangan itu yang menjaga dan merawat itu merawat apa? Apakah itu menjaga dan merawat norma sosial, agama, budaya, hukum, atau menjaga apa itu? Menjaga dan merawatnya dimaksud itu menjaga kepastian hukumnya itu. Ya. Tapi kan itu judulnya subsidi. Merawat patok itu. Iya merawat. Logikanya kekacauan gitu ya. Karena uang ya Pak, ada Iya kan bicara subsidi uang. judulnya. Pasti bukan norma itu tuh. Berarti PR-nya adalah nanti kamu pilih di bagian ini yang berhubungan dengan norma. Berarti itu fenomenologi. Tuh? Izin Pak. Ya. Agak memotong sebentar. Berarti fenomenologi teori itu saya masukkan di sosial dan kerjasama di poin kedua. Iyalah, pokoknya kan itu berhubungan dengan norma tuh. Ya. Norma hukum. Jadi itu norma hukum, sosial, budaya. Nah itu disitulah permainannya sosial fenomenologi. Nah terus ada lagi tadi atribusi teori. Ya, revisi persepsi masyarakat. Diletakkan di mana? Tadi kamu bilang kalau mendatangkan teman-teman BPN bayar itu persepsi bukan? Iya. Di bagian yang mana? Kayaknya bukan yang ini ya. Itu. Nanti letakkan di situ. Gitu ya. Coba jadi lihat mana teori yang belum digunakan. Harusnya itu dibagi habis tuh. Jadi nah harusnya itu kamu punya matrik, teori ini dibagi habis untuk membedah kan kalau di metodologi itu ada kontrak, ada konstru. Kontrak itu semua konsepsi yang ada di lapangan, semua konsep yang ada di lapangan dibuat dalam satu daftar. Semua kemudian gunakan konstru. Konstru itu cara kamu melihat sesuatu dengan menggunakan teori. Nah itu dibagi habis, misalnya bisa aja satu teori digunakan 2 kali, misalnya fenomena konsepsi di lapangannya ada 8, teorinya cuma 4, itu kan bisa ada yang 2 kali digunakan tuh. Gitu. Jadi tugasmu membagi habis semua teori ini ke dalam semua temuan-temuanmu di lapangan itu. Gitu. Jadi temuanmu itu harus dibaca menggunakan teori. Nggak cuma kamu baca begitu aja kan, bukan laporan jurnalistik tuh, kan laporan ilmiah. Oke, gitu. Terus apa lagi? Kayak tadi Bu Widi sudah banyak tuh ya. Sekarang sudah jam. Masih bisa tuh?
Sekarang coba buka metodologinya. Nah, tadi kan Bu Widi kan mengkritik kamu karena kamu gagal memberikan data. Kan hampir semua tidak, setiap kita nggak ada datanya dulu. Metode kualitatif itu datanya apa? Wawancara. Datanya wawancara. Kalau ada sekian banyak orang yang mau wawancarai, kan ada variasinya tuh. Bisa nggak diketahui yang begini sekian, yang begini sekian? Bisa Pak, Bisa. dikelompokkan. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah penelitian ini harus menggunakan metode kualitatif atau sebetulnya penelitian ini harus menggunakan metode kuantitatif? Agar lebih clear, agar lebih jelas melihat situasi, apakah kemudian penelitian ini akan lebih bagus kalau menggunakan metode penelitian kuantitatif? Kalau menurut saya lebih ke kualitatif Pak, karena agar mengetahui secara real atau secara jelas. Sekarang kita masuk ke ekonomi. Tadi kan Bu Willy tanya ukuran kemiskinan. Kamu kan nggak bisa jelaskan kemiskinan. Orang itu seberapa miskinnya sih? Enggak, kamu nggak punya angka rupiahnya. Iya. Terus kemudian pendapatannya kamu nggak punya angka rupiahnya. Kalau mereka kerja di satu tempat, misalnya jadi pelayan toko, apakah pakai UMR atau non UMR? Kalau data seperti itu kan butuh kuantitatif. Atau skripsimu harusnya mixed method. Oke, kamu secara umum gunakan kualitatif, tapi ada backupnya kuantitatif untuk menjelaskan poin-poin yang tidak mampu dijelaskan oleh kualitatif. Kayak tadi itu loh, berapa pendapatannya? Pendapatannya sebulannya misalnya 10 juta, beli patok cuma 300.000 kan mampu. Tapi kalau pendapatnya sebulan cuma 800.000, beli patok 300.000 kan berat. Nah itu, kan permainan logikanya di situ. Sehingga angka itu menjadi penting. Nah ketika angka itu menjadi penting, seringkali metode kualitatif tidak mampu melayani, kan gitu kan. Metode kualitatif cuma mampu menjelaskan bagi kami berat Pak Aris. Oke, berat. Tapi kenapa menjadi berat? Ya karena itu pendapatannya 800.000 per bulan, beli patok 300.000. Lain lagi ceritanya kalau pendapatnya 10 juta, beli patok 300.000 kan gitu. Nah, nuansa seperti itu kan baru nampak kalau diilustrasikan dengan kuantitatif. Gitu kan? Nah, sekarang terserah kamu apakah kamu tetap menggunakan metode kualitatif, tapi kemudian dilengkapi dengan ilustrasi kuantitatif, atau kamu pengen pindah jalur ke kuantitatif, itu terserah aja. Tapi menurut saya menjadi penting yang ditanyakan Bu Widi tadi itu. Orang dibilang berat tidak berat kan dari ada angkanya gitu. Ya. Terus coba lihat tentang kesimpulan. Nah ini kan kesimpulannya gitu tuh. Tadi yang Bu Widi bilang kamu terjebak di tiga konsep itu, hukum, sosial, ekonomi. Terus kemudian kamu rancu yang hukumnya jadi sosial, sosial jadi hukum. Nah, terus yang nomor 3 ini, di sini kamu sudah berani memastikan toh solusi hukumnya sosialisasi dan kerjasama, solusi sosialnya monitoring, solusi ekonominya subsidi bantuan. Sebetulnya kalau lihat sepintas oke. Tapi kan penelitian kan harus detail ya. Sosialisasi yang bagaimana yang bernuansa hukum. Kerjasama seperti apa yang bernuansa hukum. Karena ada juga kerjasama sosial dan kerjasama ekonomi. Nanti itu harus dijelaskan itu. Kemudian monitoring juga begitu. Semua aspek punya monitoringnya. Ada monitoring hukum, monitoring sosial, monitoring ekonomi. Jadi ini apa? Kamarnya bisa kemana-mana gitu ya. Nanti itu mau perhatikan. Terus terakhir kau bilang ada saran bagi masyarakat jagoan, sarannya apa? Agar lebih aktif lagi dalam memperhatikan bidang tanahnya Pak. Dan pemasaran. Kamu menyarankan mereka untuk pasang patok tuh. Iya. Nah, karena kamu menggunakan 3 sisi hukum, sosial, ekonomi, maka saranmu harus di bidang itu, di aspek itu. Ada saran hukumnya, ada saran sosial, ada saran ekonomi, kan gitu ya. Kan etika skripsinya itu kan kamu tidak boleh memberikan saran yang saran itu nggak kamu bahas.
Misalnya kamu tiba-tiba bikin saran, bikin KTP baru, padahal kamu nggak bahas KTP di situ. Nah, jadi saranmu itu harus nyambung dengan pembahasanmu. Karena pembahasanmu bicara tentang faktor hukum, sosial, dan ekonomi, maka ketika kamu menyarankan mereka memasang patok, hubungkan dengan 3 itu. Gitu ya. Terus kemudian ke pemerintah jagoan apa? Pemerintah desa jagoan. Kan mereka nggak, Kontribusinya Pak, kerjasamanya. mereka menghambat nggak? Enggak kan? Mereka tidak menghambat pemasangan patok. Tidak Pak, tidak mengambil. Mereka memfasilitasi pemasangan patok. Tidak Pak. Terus tidak menghambat tapi tidak memfasilitasi. Iya. Terus yang mereka kerjakan apa? Sarannya itu agar pemerintah desa jagoan itu memfasilitasi itu tadi. Oh, karena mereka tidak memfasilitasi, jadi kamu saran. Untuk memfasilitasi terkait sosialisasi untuk monitoring itu. Oke, saya pikir cukup ya Bu ini. Ya. Ini bagaimana ya Pak? Pak Yuli kok nggak datang? Apa ya koordinasimu dengan pembimbingmu? Tapi tadi sudah ketemu, kamu sudah ketemu. Saya matikan dulu ya.